Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Jadi Habirokum Provinsi Banten. Kali ini edisi tanggal 27 Februari tahun 2026 bertepatan dengan bulan suci Ramadan 1407 Hijriah. Kali ini podcast Biro Hukum akan menemakan suatu tema yang berjudul Tertib Administrasi Kunci Prestasi. Alhamdulillah pada kali ini telah hadir selaku narasumber dari Provinsi Banten, yaitu staf ahli bidang pemerintahan dan hukum Bapak Dr. Jainal PhD ya. Assalamualaikum Pak Jainal. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat. Masih puasa Pak ya? Masih belum Puasa. kopi dari pagi. Alhamdulillah. Jadi begini nih Pak staf ahli nih, kita yang namanya Pemda atau profesi ini kan sering dengar tuh apa yang namanya aturan, regulasi, tertib macam-macam gitu. Sebenarnya apa sih tentang termasuk kategori apa namanya apa ya mas? Tertib itu apa sih sebenarnya, definisinya seperti apa sih? Artinya sebenarnya kalau kita melihat fitrah manusia itu kenapa harus diatur? Itu kan dengan asumsi bahwasanya semakin banyak, dulu kan kalau secara perspektif saya dari segi ekonomi, ketika hubungan antara hanya produsen dengan konsumen, ini kan barangkali di situ mulai muncul ada persoalan-persoalan, sehingga perlu aturan-aturan. Seperti kita ketahui, ngapain ada lampu merah, lampu kuning, lampu hijau? Artinya kan yang dituntut ketertiban. Kalau bisa dibayangkan kalau seandainya aturan-aturan lampu merah diasumsikan kita boleh jalan, betapa semrawutnya lalu lintas yang ada di dunia ini. Oleh karena itu manusia semakin banyak beranak pinak, kemudian membentuk masyarakat, sehingga diperlukan norma. Tanpa aturan, ini yang akan menjadikan kita mencapai apa yang diinginkan. Tapi satu sisi juga memang ketertiban ini kan perlu aturan, tapi kadang-kadang regulasi juga terlalu banyak juga tidak baik, karena biasanya itu kan akan membatasi inovasi. Demikian barangkali Pak Karo. Sebenarnya aturan dibuat itu untuk mempersulit atau mempermudah sih. Kerasa orang banyak ini gara-gara ada aturan ini kayak dipersulit gitu. Sebenarnya gimana sih? Artinya aturan itu kan sebenarnya menciptakan indikator, ukuran-ukuran. Sesuatu itu yang boleh dan tidak, berhasil atau tidak. Tanpa ukuran-ukuran itu akhirnya kan karena logika manusia itu kan ini untuk mencapai ini boleh, ini tidak, ini benar, ini salah, maka harus norma yang disepakati. Kalau karena tanpa ada norma yang disepakati, yang ada kan debat kusir. Dan debat kusir ini kan akhirnya merasa saya paling benar, kemudian Pak Hadi merasa paling benar, yang terjadi kan rusak sistem. Maka hadirnya aturan itu untuk menjadikan sistem ini berjalan dengan baik, memanusiakan manusia dengan manusianya. Cuma memang kan dengan asumsi segala itu tanpa muatan kepentingan pribadi. Yang susah kan itu, yang kita cari itu kan sekarang adalah kenegarawanan. Tapi yang susah itu kan mudah-mudahan ini kita persoalan sering terjadi negara tanpa negarawan. Kemudian agama tanpa agamawan. Ini yang menjadi persoalan. Kita cari sosok-sosok yang benar-benar secara tulus menciptakan negara Indonesia sesuai tujuan pembentukannya pada tahun 1945 oleh founding father kita. Iya. Terus kita juga pernah mendengar tuh ada istilah istilahnya ya, antara kebijakan dengan peraturan kadang-kadang sering disalahartikan. Kadang-kadang aturan tuh bisa terkait dengan kebijakan atau sebaliknya. Itu gimana pandangan Pak staf ahli? Kalau saya melihat di sini gitu kan, di atas keadilan itu kan ada kearifan ya. Artinya memang kearifan juga kadang-kadang kita memaksakan sesuatu berdasarkan saklek sesuai regulasi. Tapi kan sebenarnya di belakang itu ada yang ada persoalan kearifan yang kita tuntut. Kalau contoh seorang nenek mencuri kayu, jelas salah, hukumannya jelas, katakanlah kena pasal berapa, kemudian dia dituntut penjara berapa, tapi di belakang itu sebenarnya kan ada persoalan kemanusiaan, kenapa
motif nenek itu melakukan pencurian. Maka di atas itu sebenarnya di atas aturan-aturan, di atas keadilan itulah ada kearifan. Kalau saya melihat perspektif pribadi seperti itu. Oh iya iya. Kalau misalnya gini ya, ada kebutuhan yang mendesak ya, boleh nggak pemerintah membuat kebijakan dulu baru aturannya menyusul? Ini yang terjadi di kita gitu. Cuma memang yang menjadi artinya apa? Kalau di kondisi itu kan di kondisi force majeure. Ini yang tapi kadang-kadang juga dimanfaatkan. Cuma kita lihat di dalamnya itu ada mens rea atau tidak. As long as tidak ada mens rea, kalau memang yang dinawaitukan itu memang demi kemaslahatan, saya kira ini yang harus kita tapi secara umum ya memang kan kadang-kadang kita kan hukum kita itu relatif ya, relatif kacamata kuda. Ketika kita ada persoalan-persoalan hukum, tapi yang mestinya dan sering terjadi seperti itu gitu ya. Kadang-kadang kan regulasinya seperti apa, kemudian karena ada kepentingan-kepentingan tertentu dibuatlah peluang-peluang. Tapi kan dibalik itu sebenarnya nawaitu awalnya apa? Mens rea-nya. Kalau mens rea-nya baik, ya bagus, nggak ada masalah. Tapi kalau udah ada sejak awal dinawaitukan regulasi itu, kebijakan itu dibuat untuk memuluskan mens rea yang tidak baik, ya ini. Sehingga kewajiban kita untuk mencari sejak awal apapun yang kita lakukan kembali. Dalam Islam kan disebutkan innamal a'malu binniyat. Maka konteks itu yang harus kita perhatikan. Iya. Terus yang namanya aturan, regulasi atau hukum itu sebenarnya untuk melindungi masyarakat atau melindungi pemerintah? Jadi hadirnya pemerintah karena memang kenapa pemerintah hadir? Ya kalau kita lihat sejarahnya terjadi pemerintah dibentuk. Kalau dalam konteks ekonomi kan ada konsumsi, ada konsumen, ada produsen. Kemudian konsumen dan produsen, kemudian terjadi biasanya itu ada perdebatan, perselisihan dan sebagainya. Bersepakatlah mereka membentuk pemerintah untuk sebagai jalan tengah mereka. Cuma yang menjadi persoalan adalah kehadiran pemerintah ini ujungnya malah kadang saya berpikirnya itu sudah ada pemerintah, masih dibutuhkan lembaga-lembaga independen untuk menengahi masyarakat dengan pemerintah. Padahal ngapain lagi sebenarnya? Karena hadirnya pemerintah itu untuk menengahi persoalan-persoalan masyarakat. Kalau masih dibutuhkan perantara antara pemerintah dengan masyarakat, sebenarnya kan ini persoalan juga. Seperti hadirnya banyak lembaga di Indonesia ya. Ini kan contoh Komnas HAM gitu ya. Kalau saya melihat perspektifnya kan mestinya persoalan HAM itu kan diselesaikan oleh pemerintah. Yang menengahi persoalan hadirnya pemerintah karena perselisihan antara masyarakat dengan masyarakat tidak selesai. Tapi kenapa kemudian kan muncul lembaga-lembaga civil society di tengahnya yang menjembatani seolah-olah berhadapan antara pemerintah dengan masyarakat. Sebenarnya kan nggak gitu. Fungsi pemerintah sebenarnya menjembatani perselisihan, persoalan-persoalan antara sesama masyarakat, sehingga kenapa akhirnya pemerintah hadir. Ya, inilah yang kemudian menjadi tantangan kita, yang sehingga ujungnya kita bernegara ini kadang-kadang tidak efektif dan tidak efisien. Ya, ini barangkali yang harus kita cermati. Kita kan di profesi nih Pak, profesi kan dalam hal ini ada tupoksi membuat regulasi, misalnya ada peraturan daerah, peraturan gubernur, SK atau keputusan gubernur yang pada hakikatnya kan mengatur ya. Nah, terutama yang bersentuhan dengan masyarakat nih, kira-kira ngaruh nggak sih suatu perda atau pergub itu terhadap kehidupan masyarakat? Gimana Pak pandangannya? Ya, artinya masyarakat pemerintah hadir, kemudian dia melahirkan regulasi-regulasi yang mengatur ketertiban. Ya ngapain dibikin regulasi kalau kemudian menjadikan tatanan sosial, tatanan kemasyarakatan akhirnya menjadi berantakan atau menjadi lebih susah, lebih sulit. Artinya regulasi itu dihadirkan untuk membuat tatanan masyarakat juga lebih mudah. Sehingga kadang-kadang kalau kita lihat ini yang perlu kita dalam konteks regulasi-regulasi yang ada di Pemprov Banten, apakah overregulated apa tidak gitu. Hal-hal yang tidak perlu diatur kadang-kadang diatur. Hal-hal yang harusnya diatur kemudian tidak ada aturannya. Maka inilah yang titik temu ini yang harus kita kan, sehingga kadang-kadang saya juga diskusi dengan teman-teman di Biro Hukum, mestinya kita evaluasi regulasi-regulasi yang ada, mana yang masih dibutuhkan, mana yang tidak, karena kan dinamikanya kan luar biasa ya. Dengan hadirnya KUHP dan KUHAP baik yang baru
ini kan terjadi tatanan baru sebenarnya di pemerintahan, di pola hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, regulasi dan sebagainya, sehingga perlu justifikasi update ya terkait dengan regulasi-regulasi kita yang ada. Gitu. Saya sependapat ya dengan Pak narasumber ya. Memang ada beberapa yang boleh dikatakan dia punya dasar hukumnya suatu regulasi baiknya sudah tidak update, memang perlu diperbaharui. Kebetulan di Pemprov pada beberapa tahun kemarin itu kita ada satu perda yang menghapus beberapa perda yang lain yang dianggap sudah tidak update ya. Karena kan terjadi obesitas di kita itu sehingga banyak aturan yang tidak berguna numpuk di regulasi kita, dengan satu perda ini terhapuskan gitu. Nah sekarang terkait tahun 2025 kemarin, Provinsi Banten itu mendapat penghargaan IRH yang mana nilainya 99,46 kalau nggak salah, ya kan? Itu gimana Pak narasumber itu Pak staf ahli ini terkait IRH itu? Karena kan itu namanya juga indeks reformasi hukum. Apa sih yang jadi penilaiannya sampai provinsi mendapat nilai cukup bagus itu? Ranking 2 Pak secara nasional. Mangga. Baik, di dalam konteks reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten, kita akan melihat salah satu komponennya adalah reformasi hukum, dan apresiasi kami juga sampaikan ke teman-teman Biro Hukum yang selama ini telah melakukan proses legal drafting terkait dengan regulasi-regulasi yang ada sesuai dengan kerangka aturan bagaimana kita membuat regulasi. Yang menjadi tantangan sebenarnya kan adalah bagaimana regulasi itu bisa nyampe kepada masyarakat dampaknya. Salah satu penilaiannya kan itu, eviden yang diminta. Karena segala ketentuan-ketentuan dalam reformasi birokrasi yang dilihat itu sebenarnya kan berdampak kepada masyarakat. Ujungnya kan pada kepuasan masyarakat. Seperti contoh kita membuat perda RPJMD, perda zonasi, RT/RW dan sebagainya. Itu kan nanti yang kelihatan pada alir dan alur kehidupan masyarakat. Bagaimana mengatur tata ruang itu mestinya seperti apa. Ini yang ya sehingga apa? Kalau kita lihat proses penilaiannya kan kita tidak menilai diri sendiri kan ya. Kita menyajikan eviden-eviden kepada teman-teman penilai di Kemenpan, kemudian di Kemenkumham, beda lagi sekarang ya Kementerian Hukum, sehingga nanti itu juga bisa dilihat kualitas kebijakan yang kita hasilkan itu secara proses benar atau tidak, kemudian outputnya bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, kemudian berdampak atau tidak terhadap kehidupan di masyarakat. Oleh karena itu dalam proses penyusunan regulasi ini memang ya perlu lebih lanjut pelibatan masyarakat yang kadang-kadang kita abaikan. Ya, tapi alhamdulillah kalau kita lihat proses legislasi yang dilakukan oleh teman-teman Biro Hukum dengan teman-teman DPRD juga sudah melibatkan aktor-aktor kunci di masyarakat, segenap stakeholder pembangunan. Walaupun memang pasti masyarakat juga berasa ketika ada persoalan, ya kami tidak dilibatkan ke dalam proses penyusunannya. Oleh karena itu komunikasi publik ini menjadi bagian penting, kemudian pelibatan publik, diskusi-diskusinya jangan sampai. Oleh karena itu dalam sampling nanti yang dilibatkan dalam audiensi dalam penyusunan regulasi ini mudah-mudahan cukup representatif mewakili masyarakat. Sehingga ketika dikeluarkan produk-produk hukum oleh kita, baik perda maupun pergub, ini bisa membuat tanda kutip nyaman semua masyarakat. Walaupun pasti kan ketika kita niat memuaskan semua orang, pada saat itulah kita akan mulai mengecewakan semua orang. Ini kan sesuai pamewanya kan seperti itu ya. Jadi memang dalam proses suatu pembuatan regulasi itu pelibatan masyarakat sangat penting Pak ya, supaya kita tahu dampaknya seperti apa. Jadi kalau misalnya nilai IRH Provinsi Banten nilai bagus, itu seperti dampak realnya kepada masyarakat akan kelihatan sekali Pak ya kan itu. Cuman kan kadang-kadang nih Pak, pejabat di Provinsi Banten itu kadang takut mengambil satu kebijakan, takut keputusan, takut salah. Itu benar nggak sih itu gimana Pak? Harusnya seperti apa bersikap gitu? Kami kira memang ini menjadi challenge kita ya. Ekosistem berpemerintahan mudah-mudahan ke depan menjadi baik gitu. Karena bagi kita ketika kita akan keluar dari jebakan middle income trap, pendapatan per kapita kita kan sekarang itu sekitar 5.000 US dollar. Untuk menjadi negara maju ukurannya kan sekitar 13.000 US dollar. Kalau mau disebut sebagai negara maju. Ada persoalan ketika middle income trap itu kita mau keluar dari jebakan negara berkembang, maka satu hal adalah kualitas institusi. Kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas hukum. Karena bagaimanapun panglima ekonomi sebenarnya adalah kualitas kelembagaan, kualitas institusi.
Jadi penerapan hukum secara adil gitu ya, tidak pandang bulu dan sebagainya, sehingga ini yang sama-sama kita perjuangkan. Karena ngomong ekonomi, contoh rasional ekspektasi teorinya ekonomi yang dianut gitu. Kita memberikan kepada masyarakat bahwa dengan nada optimisme regulasinya ABCD, itu tidak akan mencapai tujuannya ketika kita tidak bisa membuktikan bahwasanya pemerintahan kredibel, bahwasanya penegakan hukum kredibel, bahwasanya kebijakan-kebijakan ekonomi kredibel. Karena memang fondasi kita bernegara ini kan trust, percaya diri, percaya pada Tuhan. Masyarakat percaya pada pimpinannya, pimpinan percaya pada masyarakat, atasan percaya pada bawahan, bawahan percaya pada atasan. Kalau trust ini tidak terbangun, maka fondasi kita disebut sebagai negara maju adalah fondasi kepercayaan, trust, kepercayaan publik. Ini yang mahal, ini yang dipertaruhkan. Kalau ujungnya regulasi tidak menghadirkan trust, ya ini yang menjadi persoalan. Berat bagi kita untuk keluar dari middle income trap. Selamanya akan selalu di situ. Maka kunci utama bagaimana kita bisa menerobos menjadi negara maju, ya itu law enforcement secara benar, secara tepat. Semuanya berperilaku sesuai kaidah yang diatur. Semuanya lurus. Jadi pemerintah Pemprov lurus, kemudian APH lurus, kemudian pemerintah pusat lurus, presiden lurus, DPR lurus, polisi lurus. Ya kita yang di pemerintah daerah juga lurus. Insya Allah sebenarnya itulah kunci bagi kita untuk membawa Indonesia ke gerbang kemakmurannya. Saya kalau bicara trust Pak, pasti berhubungan dengan SDM kan, Ya. man-nya, sumber daya manusianya kan gitu. Bagaimana Pak kadang-kadang supaya menciptakan SDM yang kira-kira mampu menimbulkan trust dipercaya di masyarakat, kan kadang-kadang sulit, tergoda dengan berbagai macam-macam. Kira-kira gimana kiat-kiatnya agar kita punya SDM yang bagus nih? Kalau saya melihatnya ini, pada tahun 1960-an, Indonesia dengan Korea Selatan itu berada pada posisi pendapatan per kapita relatif sama. Tapi kemudian Korea Selatan melejit, pendapatan per kapitanya Indonesia ya semakin tertinggal jauh oleh Korea Selatan. Salah satu hal yang penting adalah revolusi yang disuarakan oleh Presiden Korea pada saat itu. Dia mengatakan revolusi dimulai dari tempat tidur. Jadi sehebat apapun kita berretorika, itu tidak akan berarti apa-apa kalau kita tidak memiliki integritas membuktikan ucapan itu sudah kita lakukan. Seperti contoh ketika ilustrasinya revolusi dimulai dari kamar tidur itu. Ketika kita bangun tidur, siapa yang membereskan tempat tidur? Apakah kita atau pembantu kita atau orang lain atau kita nyuruh yang lain? Mestinya dimulai dari saat itu kita membereskan tempat tidur kita. Kemudian sajadah bekas kita sholat. Kadang-kadang kita tinggalkan saja begitu saja. Maka ketika sudah beres lingkup kamar, mulai kita menata rumah. Anak-anak kita ingatkan rumah juga beres. Kemudian berbicara radius 100 meter kita bereskan juga 100 meter. Maka integritas itu menjadi kata kunci. Kesesuaian. Kalau dalam konteks dalam ayat suci kan disebutkan dalam Al-Qur'an itu ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kan kabura maqtan indallahi taqulu ma la taf'alun. Kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Ini kan persoalan berat sebenarnya, persoalan betul, integritas itu. Kalau omong-omong kan gampang. Tapi ketika contoh ya gerakan yang kita lakukan Banten Asri nyuruh orang ayo bersih-bersih kayak gampang ya. Kadang-kadang kita bisa saja sebagai contoh saya pencitraan di depan kamera saya nggak sapu dan sebagainya, tapi orang bisa membedakan kalau itu keluar dari hati atau tidak kan, bisa gimmick dan sebagainya. Tapi kalau kita melakukan itu dengan sepenuh hati dengan gimmick, insya Allah mustakum, semesta juga mendukung. Orang akan ikut terlibat untuk sama-sama terlibat dalam Banten Asri. Maka bagi saya kan kalau dalam konteks sebagai contoh kalau dikorelasikan dengan gerakan yang sedang kita lakukan, maka ya itulah kita coba dengan integritas pribadi, insya Allah juga masyarakat juga akan mengikuti. Iya. Jadi SDM itu mulai dari sejak yang paling kecil dari lingkungan kamar ya, kamar, lingkungan rumah sampai keluar sampai dan seterusnya gitu. Dan yang terpenting adalah bagaimana mereka meyakini bahwa jangan sampai kamu mengatakan tidak kamu kerjakan, kan itu. Ini luar biasa sekali saya bilang ini pandangan Pak staf ahli ini. Punya pengalaman nggak? Kira-kira kan mungkin Pak staf ahli sudah pernah studi di luar negeri gitu, di Jepang, di mana? Bisa cerita pengalaman nggak terkait dengan integritas ini?
Ya, sebagai contoh ya, ketika kebetulan anak saya itu mengenyam pendidikan di SD di sana gitu ya. Mereka memperoleh 3 hal prinsip yang menjadi fondasi pendidikan di sana dari restorasi Meiji. Yang pertama, kalau dibantu orang, maka ucapkanlah terima kasih. Kemudian jika Anda bersalah, ucapkanlah mohon maaf. Jadi persoalan-persoalan sederhana ini yang kadang-kadang kalau kita mudah-mudahan kita yakini pada generasi Gen Z kemudian generasi Alpha ini tidak terjadi gitu ya. Jadi malu ketika berbuat salah kemudian dan sebagainya, pondasi-pondasi nilai kayak gitu yang membangun integritas. Sehingga kalau kita lihat sebagai contoh ya, ketika anak saya menerima makanan siang di SD-nya di Jepang, sebelum makan mereka itu datang dulu ke koki yang ada di dapur. Semuanya membungkuk, terima kasih koki telah menyediakan kepada kami makanan yang enak. Sehingga dalam hal tersebut sudah dilatih bagaimana berterima kasih, bagaimana dilatih minta maaf, dilatih minta izin dan sebagainya. Saya kira minta izin, minta maaf dan berterima kasih nilai universal dalam hal membentuk kita melewati batas agama, batas budaya dan sebagainya, membentuk integritas yang seharusnya kita tanamkan sejak kecil. Dalam konteks ini juga pengalaman pribadi, kalau saya melihat contoh makan aja kita ya, dikasih snack sama panitia dan sebagainya, hati saya terus terang teriris-iris gitu. Kalau minuman yang disajikan itu tidak sampai habis, kita diuji dengan nikmat yang kecil aja oleh Allah menolak gitu, dengan membuang dan mensia-siakannya, bagaimana Allah mau menguji kita dengan nikmat yang lebih besar lagi, dengan dikasih makanan yang lebih enak, dikasih makanan gitu aja kadang-kadang kan mesen, kadang-kadang terjadi di kita itu ya, mesen juga gitu ya, datang ke warung dan sebagainya, mesen banyak minuman beraneka ragam, tapi kemudian nggak apa-apa kalau habis, tapi kan nggak habis. Sehingga apa? Ini udah jelas sebenarnya kan, dalam konteks kita kan lain sakartum lazi dan aku mulai kafartum min adzabil syadid, punten sanes ustaznya. Tapi jadi kalau Anda mensyukuri hal kayak gitu aja, ya niscaya Allah akan memberikan lebih. Dikasih jabatan juga sama dalam konteks jabatan kita kan. Dikasih jabatan, udah berharap jadi kabin, udah pingin jabatan yang lebih tinggi. Tunaikan dulu amanah yang diberikan Allah pada kita secara paripurna. Itu tandanya kita bersyukur pada Allah. Biarlah nanti orang yang menganggap kita pantas jadi kabin. Biarlah orang yang nanti semesta yang mengatakan bahwasanya kita pantas menduduki jabatan yang lebih tinggi. Sehingga konteks inilah yang sama-sama, karena bagian daripada proses hidup bagi kita lahir telanjang, meninggal juga telanjang juga ya. Artinya ya semua apapun yang Allah berikan pada kita ya suatu saat akan kita kembalikan. Jadi nilai-nilai hal itu yang barangkali nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai spirit, integritas yang harus mulai kita tanamkan, kuncinya dimulai dari keluarga. Ini barangkali. Iya. Saya mendapat di situ kuncinya adalah bersyukur kalau nggak salah tadi ya. Syukuri tadi dengan berterima kasih, minta izin kan mendidik sejak kecil ya pada keluarga kita. Jadi bersyukur ya. Dapat kita integritas dengan rasa bersyukur. Sekarang kita geser sedikit nih. Sekarang kan eranya digital nih, Pak Sahli nih. Apa sudah digital? Nah, terus bagaimana terkait dengan regulasi atau kita harus bergerak cepat juga seperti bergeraknya digital yang ada di kita ini? Gimana pandangannya itu? Revolusi yang kita hadapi, revolusi 5.0 ini kan revolusi AI. Lebih dahsyat dibandingkan revolusi industri, revolusi setrum dan sebagainya gitu ya. Artinya yang kita revolusi digital ini memang membantu kita. Saya kira Pak Hadi lebih enak, lebih gampang ya bikin ini. Buatkan drafting program unggulan Banten Asri, keluarlah strategi. Tapi ingat bahwasanya mereka itu co-pilot. Pilotnya tetap kita. Jadi mereka tetap kita perlakukan sebagai supporting. Jadi tapi memang terjadi disrupsi luar biasa, cuma ya tetap mesin itu tidak punya hati. Mesin itu otak barangkali ya, karena kan diskusi juga dengan kita, tapi mereka tidak memiliki nilai-nilai integritas, tidak memiliki nilai hati, itu yang membedakan kita dengan mesin. Tapi itulah, cuma memang dalam persoalan regulasi
ini mempercepat pekerjaan di kita. Harapan saya sih nanti dengan teman-teman Biro Hukum bisa memanfaatkan digitalisasi ini untuk mengakselerasi penyusunan regulasi-regulasi yang biasanya makan waktu sebulan 2 bulan, nyusunin GUP butuh 3 bulan 1 bulan, cukup barangkali menjadi hitungan hari ketika memang itu benar-benar dibutuhkan. Tapi tetap dengan prinsip kehati-hatian. Regulasi-regulasi yang ada kebanyakan juga kan bisa difilter. Mana yang artinya apa? Akan mempermudah teman-teman yang bergerak di legislasi ini bagaimana mempercepat pekerjaan-pekerjaan, legal drafting juga sedemikian mudah ya. Melihat contoh regulasi macam apapun kan tinggal kita reformulasi ulang sesuai dengan konteks kita dan kearifan-kearifan lokal yang kita miliki. Itu barangkali. Memang sekarang kan banyak aplikasi yang memang tadi kalau kata Pak Salim mengatakan dijadikan sebagai co-pilot ya. Pilotnya adalah kita sendiri yang bisa mengelola seperti itu kan. Ya kadang-kadang kejernihan kita juga dalam memanage aplikasi digital itu harus lebih baik lagi kan gitu, karena ya tadi itu kalau kita lihat kadang-kadang sudah juga yang namanya co-pilot itu kadang-kadang juga nggak pas. Kita yang mempaskan kan begitu Pak Sali ya. Yeah. Terus terkait yang namanya aplikasi-aplikasi ini sebetulnya memang wajib kita gunakan atau hanya sebagai katakanlah pelengkap kita aja? Ketika kita berjalan, yang lain berlari. Ketika kita berlari, yang lain lebih cepat lagi, secepat kilat. Maka untuk mengimbangi disrupsi yang kita alami, maka mau tidak mau kita harus mulai bersahabat dengan teknologi, tapi tetap tidak menghilangkan unsur-unsur kemanusiaannya. Saya kira itu yang penting gitu. Ya kalau kita tidak memanfaatkan teknologi, yang lain berlari sangat cepat. Baik teman podcast, tadi cukup panjang nih perbincangan dengan staf ahli terkait tentang aturan, tentang regulasi, juga tentang digitalisasi. Banyak nilai-nilai tentang SDM juga, tentang sumber daya manusia yang memang perlu mulai dari sekarang untuk ditanamkan di keluarga kita kan. Nah sekarang saya pengen keterangan terakhir lah penutup dalam kegiatan podcast pada kali ini. Kami persilakan Pak Salim. Baik, saya kira hidup kita itu bagian dari ujiannya adalah ayyukum ahsanu amala. Siapapun yang berhasil itu yang paling baik, paling banyak meninggalkan legasi ya. Maka kalau kita melihat kearifan banyak di bahasa Indonesia, ucapan terima kasih. Konteksnya apa? Apapun yang kita terima, konsekuensinya harus kita kasihkan. Karena ujungnya tidak ada yang tersisa dari kita. Mau jabatan, mau uang, mau istri, mau anak, mau apapun, semuanya harus dilepaskan. Oleh karena itu, kalau kita paham posisi itu, memahami secara filosofi kata-kata terima kasih, sebenarnya cukup mengajarkan bagi kita bagaimana hidup secara cukup gitu ya di dunia ini. Ya ingat terima kasih. Ya kita menerima HP, ujungnya kan dikasihkan. Kita menerima uang, ujungnya wajib kita kasihkan. Emang mau dibawa mati? Kita punya tanah, punya anak istri cantik dan sebagainya. Emang dibawa? Matinya barengan. Wallahu alam ya kalau kebetulan ininya mah. Artinya inilah proses, karena dalam konteks ini ini yang harus kita pahami, harus kita sadari. Sehingga mudah-mudahan apapun yang kita lakukan bisa memberikan legasi. Jadi manusia mati meninggalkan nama itu benar-benar sesuai harapan kita sama-sama. Itu barangkali. Baik. Terima kasih Pak Dr. Zainal PhD ya. Jadi kalau boleh saya gambarkan bahwa untuk tertib suatu administrasi itu merupakan kunci. Kuncinya pertama dari sumber daya manusianya sendiri, SDM itu sendiri. Mulai dari lingkungan keluarga kita, mulai dari hal yang kecil tadi. Dari membersihkan tempat tidur, lingkungan. Berikutnya adalah rasa bersyukur. Syukur itu semuanya, terutama apa-apa yang telah diberikan kepada kita harus kita syukuri. Dan nanti dari syukur itulah menghasilkan sesuatu keberkahan. Ya. Karena beliau boleh dikatakan agak sedikit-sedikit ustadz kayaknya ini. Karena banyak dalil yang disampaikan itu, mudah-mudahan jadi pelajaran kita nih teman-teman podcast ya. Bahwa apapun bentuknya yang namanya regulasi aturan wajib diimbangi, dibentengi yang namanya agama, akidah. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman podcast. Mudah-mudahan podcast kali ini bermanfaat dan insya Allah kita jumpa lagi dengan episode berikutnya. Dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.